Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian, yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah yang telah mencipta, menjaga, memelihara seluruh alam semesta. Dia pula lah Allah yang Maha memiliki, Maha menguasai hari pembalasan. Dan hanya kepada Allah sajalah kita semua beribadah, kita semua beristi'anah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara sekian banyak sunnah Nabi tersebut adalah perintah untuk berkurban. Saat ini kita berada di awal bulan Zulqa'dah. Insyaallah 1 bulan ke depan kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Satu di antara 4 bulan haram yang di dalamnya disyariatkan berbagai macam amal ibadah. Salah satunya yaitu ibadah kurban. Karena itu insyaallah sebagai pengantar kajian kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai kurban sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah kurban adalah istilah yang digunakan di dalam Al-Quran dan begitu juga di dalam hadis. Dan istilah ini yang lebih populer, lebih familiar bagi kita kaum muslimin di Indonesia. Meskipun sebetulnya ada beberapa istilah yang lain yang digunakan baik itu di Al-Quran maupun di dalam hadis untuk menamai syariat penyembelihan pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik tersebut. Selain disebut dengan kurban, biasa juga dinamakan dengan udhiyah. Dan nama ini yang paling populer di kitab-kitab fikih berbahasa Arab. Kalau kita di Indonesia lebih sering menyebutnya kurban. Kalau di kitab-kitab fikih berbahasa Arab itu lebih sering disebut dengan udhiyah. Ya, seakar dengan kata duha dan juga adha. Karena waktu pelaksanaan dari kurban tersebut yaitu pada hari raya Idul Adha dan dilaksanakan setelah masuknya waktu duha tersebut. Kemudian juga dinamakan dengan nusuk, ya. Di dalam salat misalnya kita sering membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan nusukku. Nusuk itu pada awalnya maknanya adalah sepotong perak yang dibakar dengan maksud supaya kotoran yang menempel pada potongan perak tersebut menjadi terlepas, menjadi terkelupas, maka akan tersisalah potongan perak yang masih murni. Nah, lalu kemudian kata nusuk ini digunakan untuk menamai syariat penyembelihan. Wa ja'alna likulli ummatin mansakah. Demikian firman Allah. Kami telah menjadikan
tiap-tiap umat itu ada mansaknya. Satu akar dengan kata nusuk tadi, syariat penyembelihan. Lalu kemudian maknanya semakin meluas. Sehingga kata nusuk biasa juga diterjemahkan dengan ibadah. Sehingga bacaan doa iftitah tadi biasa diterjemahkan sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, hidupku dan matiku. Awalnya diperuntukkan untuk kurban. Ya, karena kalau ibadah itu terlalu luas, salat juga kan masuk dalam kategori ibadah. Jadi sesungguhnya salatku, kurbanku secara khusus dan ibadahku secara umum semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dinamakan dengan nahar. Ya, di surah Al-Kautsar misalnya Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad nikmat yang melimpah. Fasholli lirabbik, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan lakukanlah nahar. Yang dimaksud di situ lakukanlah nahar yaitu penyembelihan kurban. Karena hewan yang dikurbankan itu disembeli pada bagian lehernya. Nah, sekali lagi, bagi kita di Indonesia itu lebih familiar menggunakan istilah kurban. Kata ini berasal dari kata qaruba. Qaruba yang artinya dekat. Lalu sudah terserap masuk sesungguhnya ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga kalau ada teman, ada sahabat yang dekat sekali hubungan pertemanannya, hubungan persahabatannya, biasa dikatakan sahabat qarib. Ya, keluarga, karena kedekatan hubungannya, biasa juga dinamakan dengan kerabat. Nah, itu satu akar dari kata qarubah. Nah, lalu kemudian mendapatkan tambahan huruf, sehingga diakhiri dengan huruf alif dan nun. Kurban. Pola kata yang seperti ini dalam bahasa Arab diantaranya menunjukkan makna kesempurnaan. Kesempurnaan. Sama misalnya dengan kata Quran. Quran itu tidak hanya berarti bacaan, tapi menunjukkan kesempurnaan. Bacaan yang sempurna. Sama dengan kata Furqan. Tidak hanya berarti pembeda, tapi pembeda yang paling sempurna. Maka kurban juga adalah sarana yang sempurna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara istilah kata kurban kemudian dinamai sebagai syariat penyembelihan yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha setelah salat Id dan 3 hari berturut-turut setelahnya yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Dengan tujuan apa? Taqarruban ilallah. Dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari segi hukum, sebagian besar ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, satu sunnah yang sangat ditegaskan. Ya, tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, dasarnya apa? Satu, tadi di surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi itu perintah Allah. Al-aslu fil amril wujub. Asal dari perintah itu menunjukkan kewajiban. Berarti kurban itu hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Apalagi ada ancaman keras dari Nabi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah disebutkan, man kana lahu sa'ah. Riwayatnya menyebut man wajada lahu sa'ah. Barang siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, ya, walam yudahi, lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia sekali-kali mendekati tempat salat kami. Di riwayat lain disebutkan fala yahdar musallana, janganlah ia menghadiri tempat salat kami. Ancaman keras dari Rasul bagi orang yang mampu berkurban tapi tidak berkurban, itu menunjukkan bahwa hukumnya wajib. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi sekali lagi mayoritas ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia mengatakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditegaskan. Dasarnya apa? Hadis riwayat Muslim, ya, dari Ummu Salamah disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza dakhalatil ashru", apabila sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, dan salah seorang di antara kalian bermaksud untuk berkurban,
fala yamassanna atau fala yamassa, janganlah ia menyentuh sya'rah wa basarahu, rambutnya dan kulitnya. Maksudnya jangan mencukur rambut dan jangan mencabut bulu-bulu. Nah, di hadis tadi disebutkan dan seseorang bermaksud. Artinya Rasulullah SAW menghubungkan antara keinginan, ya, keinginan seseorang itu untuk berkurban dengan larangan tadi. Itu artinya bahwa boleh jadi ada yang tidak ingin untuk berkurban, berarti diperbolehkan juga. Dari situlah ulama pada umumnya menyimpulkan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, saya secara pribadi, terlepas dari perbedaan pandangan ulama kita tersebut, cenderung untuk memilih bahwa sebaiknya kita tetap berkurban meskipun hanya sekali dalam seumur hidup. Ya, paling tidak kita pernah melaksanakan syariat kurban ini. Karena tentu agak lucu, ya, kita dalam salat selalu mengucapkan salatku, kurbanku, padahal kita tidak pernah berkurban sama sekali. Jadi kalau mampu berkurban maka berkurbanlah. Itu dari segi hukumnya. Nah, kemudian yang berikutnya dari segi histori atau sejarah dari kurban ini. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, sejak di masa Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada perintah untuk kurban. Ya. Watlu alaihim naba'a bunai Adam bil haq. Ceritakanlah kepada umatmu ya Muhammad tentang dua putranya Nabi Adam. Ceritakan dengan penuh kebenaran. Idh qarraba kurbanan. Ketika keduanya mempersembahkan kurbannya. Kan? Ceritanya sudah sangat populer bagaimana dua putranya Nabi Adam, Qabil dan Habil, ya, masing-masing mempersembahkan kurban mereka. Ada yang mempersembahkan hasil pertaniannya yang paling jelek, ada yang mempersembahkan hasil peternakannya yang paling baik. Maka Allah kemudian menerima, ya, apa yang dipersembahkan dari yang paling baik tersebut. Jadi sudah ada nih syariat kurban di masa Nabi Adam. Begitu juga di masa Nabi Musa. Hanya dulu di masa Nabi Musa, apa yang dikurbankan itu tidak boleh diambil manfaatnya. Jadi dikumpul di satu lapangan, di satu tempat, dibakar. Nah, dan tidak ada yang dimakan. Nah, kemudian di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di masa Nabi Ibrahim, ini bahkan bisa kita katakan puncak perintah Allah untuk berkurban. Karena yang diperintahkan untuk dikurbankan itu adalah putra dari Nabi Ibrahim sendiri, itu Ismail alaihissalam. Lalu kemudian sempurnalah syariat kurban ini pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari segi historinya atau sejarahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Yang berikutnya mengenai hikmah, ya, hikmah dari syariat kurban ini. Nah, hikmahnya yang pertama adalah, ya, yang pertama yaitu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini yang paling utama, sehingga tadi disebut dengan istilah kurban. Inilah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena dia adalah ibadah, tentu ada ketentuan-ketentuannya, ya, yang mesti kita perhatikan. Apa saja ketentuannya itu? Satu, niat yang ikhlas. Ya, berkurbanlah dengan niat yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ya, tuntunan yang lain, ketika seseorang, ya, bermaksud untuk berkurban, maka hendaklah ia memperhatikan hewan yang dikurbankan itu supaya memenuhi syarat-syaratnya. Memenuhi syaratnya. Karena ada syarat-syarat hewan yang boleh dikurbankan. Satu, harus min bahimatil an'am. Ya, dari kategori hewan ternak tertentu, yaitu unta, kemudian sapi, lalu kemudian kambing, domba. Itu saja yang boleh untuk dikurbankan. Sebagian ulama kita memasukkan kerbau, karena dianggap bahwa kerbau itu masih sejenis dengan sapi. Ya. Kenapa tidak disebut kerbau di dalam hadis? Karena di Arab pada masa Rasulullah SAW itu tidak ditemukan ini kerbau, yang ada sapi, sehingga disebutlah sapi saja. Bagaimana dengan kuda? Apakah boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Tidak boleh. Di masa Nabi sudah banyak kuda, tapi tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan kuda itu dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Ada sebagian kecil ulama kita yang membolehkan kurban dengan ayam, sebagian kecil. Pendapat ini disandarkan kepada riwayat dari salah seorang sahabat Nabi SAW yang pernah berkata, La ubali in dahaitu bidaik. Saya tidak peduli
Meskipun kurban saya itu hanya seekor ayam saja. Ya, tapi hemat saya, ucapan ini sesungguhnya tidak menunjukkan bahwa orang boleh kurban dengan ayam. Hanya menunjukkan besarnya keinginan sahabat tadi untuk berkurban juga. Cuma sayangnya waktu itu belum mampu. Ya, karena belum mampu, maka kemudian untuk menunjukkan kepada Allah kesungguhannya, saya juga mau kurban ini Allah, hanya saya belum mampu. Maka ia kemudian menyembelih seekor ayam. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya ada di antara kita yang mohon maaf benar-benar dalam kondisi tidak mampu untuk berkurban, minimal dengan seekor kambing, maka paling tidak sembelilah seekor ayam. Ya, kita makan di rumah bersama dengan keluarga. Tidak apa-apa, tidak dibagikan ke tetangga karena ya dagingnya juga kan sedikit kalau ayam ini, tidak sama dengan kambing. Tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga dirahmati, dimuliakan Allah. Yang berikutnya harus cukup umur, ya, musinnah, udah ganti gigi. Kalau unta itu 5 tahun, ya biasanya. Sapi 2 tahun, kemudian kambing 1 tahun, ya, domba 6 bulan. Nah itu sudah musinnah. Lalu tidak boleh cacat, ya, tidak boleh cacat. Cacat itu ada 3 kategorinya. 1, ada cacat yang membuat tidak sah kurban tersebut. Jadi cacat yang membuat tidak sah. Ada 4 jenis cacat yang membuat kurban itu tidak sah. Nabi SAW bersabda, Arba'un la tajusu fid dhahaya. Ada 4 jenis hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang mana saja itu? Yang pertama, al-awra, al-bayyin auruha. Yang buta matanya, jelas-jelas kelihatan buta. Ya, jadi yang buta matanya jelas-jelas kelihatan butanya. Jadi kalau misalnya masih rabun-rabun, nah, boleh. Karena di hadis tadi disebut al-bayyin auruha, yang jelas-jelas buta. Kemudian yang kedua, al-arja, al-bayyin arajuha. Yang pincang kakinya, jelas-jelas kelihatan pincangnya. Maka tentu yang lebih fatal daripada itu, yang lebih parah tidak boleh. Kalau pincang saja tidak boleh, apalagi yang putus kakinya. Nah, kemudian yang berikutnya, al-maridah al-bayyin maraduha. Yang sakit, jelas-jelas kelihatan sakitnya. Dan yang keempat yaitu yang kurus sekali. Ya, seakan-akan tidak ada lagi lemaknya, dan juga yang memaknai yang sudah tua sekali. Nah, itu 4 yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian cacat kategori kedua, sah tapi makruh. Sah tapi makruh. Ya, yang mana saja itu? Yang pertama yaitu yang putus telinganya, tidak ada telinganya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu yang ada ulama masukkan yang cacat pada hidungnya. Ya, yang ketiga yaitu cacat yang sah kurbannya, tidak makruh tapi mengurangi pahala dari kurban tersebut. Ya, seperti misalnya yang tidak ada giginya, yang ompong, nah itu sah, tidak makruh tapi mengurangi pahala dari kurban tersebut. Begitu juga yang tidak ada ekornya, yang putus ekornya. Ya, ini jenis-jenis cacat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketentuan-ketentuan yang lain yang sangat patut diperhatikan pada kurban ini adalah ketika seseorang bermaksud untuk berkurban, maka dia dilarang. Dilarang untuk mencukur rambut. Dilarang untuk mencabut bulu-bulu apa saja pada tubuh. Dilarang untuk memotong kuku sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan selesainya penyembelihan hewan kurban tersebut. Saya sudah bacakan tadi hadisnya. Idza dakhalatil asru arada ahadukum ayudahi. Kalau sudah masuk 10 hari pertama Zulhijjah, riwayatnya menyebutkan idza ra'aitum hilal Zulhijjah. Apabila kalian telah melihat hilal Zulhijjah, artinya sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ya. Pelarangan ini berlaku bagi sahibul kurban, bagi orang yang berkurban, keluarganya boleh. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki, dia yang beli hewan kurban tersebut, dia berkurban meskipun atas nama diri dan keluarganya, tapi hanya laki-laki itu yang dilarang tadi untuk mencukur rambut, cabut bulu-bulu, potong kuku. Istrinya boleh, anak-anaknya boleh. Jadi hanya untuk sahibul kurban. Nah, sebaliknya misalnya, kalau istri yang
beli hewan kurban, dia berkurban atas nama dirinya, maka hanya istri itu saja yang dilarang tadi. Ya, jadi siapa yang atas nama, maka itulah yang dikenakan larangan itu. Larangan ini ada di dalam hadis riwayat Muslim. Meskipun ulama beda pendapat, hukum larangan itu apa? Ada yang mengatakan makruh, ada yang keras mengatakan itu larangan haram. Tapi kalau dilanggar, maka kurbannya tetap sah. Tapi bagi yang mengatakan haram, dia berdosa. Kecuali kalau dia melakukan itu karena lupa. Jadi lupa. Ya, karena sudah kebiasaan misalnya setiap Jumat cukur, setiap pergi cukur, selesai cukur, ternyata ada larangan ini. Atau dia belum tahu. Ya, maka tidak ada dosa baginya. Tapi bagi yang sudah tahu dan dia sengaja melakukan itu, maka hukumnya haram, berdosa menurut sebagian ulama kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dan semoga dirahmati dimuliakan Allah Taala. Ketentuan yang berikutnya, satu ekor hewan kurban itu pahalanya menyeluruh untuk satu keluarga. Meskipun yang dikurbankan hanya satu ekor kambing saja. Ya, jadi katakanlah misalnya saya, mohon maaf, saya kurban satu ekor kambing. Maka pahalanya itu bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk istri saya dan untuk anak-anak yang saya tanggung. Nah, adapun yang dimaksud Bapak Ibu, karena ini sering ada yang keliru memahami, yang dimaksud bahwa satu kambing satu orang, ya kemudian satu sapi 7 orang, satu unta 7, ada yang mengatakan 10. Yang dimaksud di situ adalah pembiayaannya, bukan pahalanya dari segi pembiayaan. Jadi misalnya saya mau kurban satu ekor kambing, tidak boleh saya patungan dengan orang lain. Tidak bisa saya berdoa, ayo Pak, kita kurban. Ya, masing-masing 700.000, kita beli satu ekor kambing. Tidak boleh. Harus satu orang saja yang membiayai. Ya, tapi kalau sapi boleh patungan 7 orang. Kita patungan 7 orang. Nah, itu dari segi pembiayaan. Tapi kalau dari segi pahala, keluarga juga masuk di dalamnya. Saya kurban satu ekor kambing, pahalanya untuk saya, untuk istri saya, anak-anak yang saya tanggung. 7 orang patungan beli satu ekor sapi, pahalanya bukan hanya untuk 7 orang itu, tapi untuk 7 orang tersebut bersama dengan keluarganya masing-masing. Nah, itu yang dimaksud sapi itu 7, kemudian kambing itu 1. Dari segi pembiayaan, bukan dari segi pahala. Ya, bahkan seandainya ada yang, mohon maaf ini dibahas di kitab-kitab fikih. Seandainya misalnya ada seorang laki-laki yang punya istri lebih dari 1. Ya, dia cuma kurban satu ekor kambing saja, ya pahalanya menyeluruh untuk semua istrinya dan untuk semua anak-anak dari berapapun istrinya tersebut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya, yang paling baik untuk menyembelih hewan kurban itu adalah sahibul kurban, orang yang berkurban itu sendiri. Itu yang paling baik. Kalau dia bisa menyembelih sendiri. Tapi kalau tidak bisa, peringkat keduanya diwakilkan kepada orang lain dan dia berusaha menghadiri, menyaksikan. Ya, jadi kalau misalnya kita wakilkan, apalagi kalau patungan 7 orang misalnya, dan tidak mungkin 7-7-nya menyembelih. Salah satu di antara ketujuhnya, yang lainnya itu hadir menyaksikannya. Jadi, kalau misalnya diwakilkan kepada orang lain, maka yang menyembelih itu tidak boleh diberikan upah dari bagian hewan yang disembelih. Jadi tidak boleh upahnya dari bagian hewan disembelih. Itu diceritakan oleh Imam Ali. Kata beliau, amarani Rasulullah SAW anakku ma'ala butnihi. Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk mengurus unta yang dia kurbankan. Dan di ujung hadis beliau katakan, wala nu'tihi minal jazzari syai'an. Kami tidak memberikan kepada tukang jagalnya itu upah dari bagian hewan kurban tersebut. Wa nu'tihi min indina. Upahnya itu dari kami sendiri, artinya dari luar hewan kurban itu. Jadi tidak boleh upah itu diambil dari bagian hewan kurban. Ya, tidak bisa misalnya ada yang datang ke saya, Ustaz, minta tolong, bisa tidak kambing kurban saya itu disembelihkan? Saya jawab, bisa, tapi kasih ke kepalanya. Itu artinya kepala itu menjadi upah penyembelihan. Tidak boleh. Atau misalnya ada yang datang ke saya, Ustaz, bisa tidak disembelih sapi yang akan kami kurbankan? Saya jawab, bisa, tapi kulitnya bagian saya ya. Itu tidak boleh. Karena itu artinya kulit itu menjadi upah penyembelihan. Ada perjanjian, ada kesepakatan sebelumnya. Ya. Bukan berarti yang menyembelih tidak boleh dikasih upah. Boleh dikasih upah, tapi di luar dari bagian hewan yang disembelih. Di luar dari bagian hewan disembelih. Misalnya, katakanlah ada beberapa orang yang patungan, kemudian mereka membayar lebih dari harga sapi tersebut. Dan kelebihannya itu sisanya dijadikan sebagai upah bagi tukang jagal. Itu boleh.
Bukan berarti juga bahwa yang menyembelih tidak boleh dikasih dagingnya. Boleh, tapi tidak sebagai upah penyembelihan. Kalau sudah ada perjanjian sebelumnya, ada pembicaraan, ada kesepakatan, berarti itu upah namanya. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, Anda datang, Ustaz, bisa tidak disembelikan kambing saya? Boleh, tapi saya ambil kepalanya, itu upah namanya. Atau dengan bahasa yang implisit, ya. Contoh ada yang datang ke saya, Ustaz, bisa disembelikan kambing saya? Terus saya jawab, bisa, yang penting mengerti ki. Nah, maksud saya itu yang penting mengerti ki, kasih ke kepalanya. Nah, itu tidak boleh. Kalau saling memahami seperti itu, ya. Jadi silakan. Nah, kalau tidak bisa kita hadiri penyembelihannya, tidak apa-apa kita tidak hadir. Ya, apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Ya, kemungkinan kita tidak bisa hadir, tidak bisa rame-rame di situ menyaksikan. Ya, kita tinggal transfer saja. Transfer uangnya kepada lembaga-lembaga yang kita percayai, ya, kita pandang amanah dalam mengelola kurban tersebut. Karena sekarang ini alhamdulillah ada banyak sekali lembaga-lembaga yang menawarkan, bahkan mendatangi kita. Kita tinggal memilih yang kita pandang amanah dalam mengelola hal tersebut. Silahkan, banyak di masjid-masjid pun juga banyak yang membuka pendaftaran yang seperti itu. Silahkan. Ya. Termasuk juga kalau misalnya ada yang tinggal di kota, lalu kemudian kurbannya di desa daerah, itu boleh. Tapi yang paling baik tadi, kurban dan sembelih sendiri, peringkat berikutnya hadiri. Nah, hanya kalau misalnya ada alasan lain, contoh, misalnya di kompleks saya sudah banyak orang yang kurban. Di tempat kelahiran saya, tidak ada kasihan yang kurban sama sekali. Sehingga syariat ini kurang dikenal. Maka boleh, saya transfer uang saja ke sana, dah apa-apa kurban saya di situ, atas nama saya dengan keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah. Yang berikutnya, pembagiannya. Ya, pembagiannya. Ada beberapa pendapat ulama kita, saya sebutkan yang saya cenderungi, bahwa dibagi 3. Ya, fakulu minha, makan sebagian. Jadi disunnahkan itu untuk memakan sebagian daging hewan kurban kita. Ya, jadi jangan juga dibagikan semua, kecuali kurban nazar. Kalau kurban nazar, maka tidak boleh dimakan oleh orang yang berkurban itu, dia mesti sedekahkan semua. Contoh kurban nazar. Saya sakit, kemudian bernazar. Kalau saya sembuh dari sakit saya ini, saya akan kurban. Nah, itu namanya nazar. Wajib saya tunaikan. Dan tidak boleh saya makan dagingnya. Saya mesti sedekahkan semua. Kurban nazar. Ada yang bernazar, kalau saya dapat kenaikan gaji, saya akan kurban. Nah, itu dia bernazar. Maka wajib dia tunaikan dan tidak boleh dia makan. Semua wajib untuk disedekahkan. Ya. Bapak Ibu Saudara dimuliakan Allah. Jadi dimakan sebagian. Yang kedua, boleh disimpan. Boleh sebagian disimpan. Dan tidak ada batas waktu penyimpanannya. Memang benar di masa Nabi pernah Rasulullah melarang menyimpan daging kurban itu melebihi 3 hari. Tapi ada sebab urutnya waktu itu musim paceklik, banyak yang kelaparan, butuh daging. Maka Rasulullah melarang menyimpan daging kurban lebih 3 hari. Nah, yang ketiga dibagikan. Yang dibagikan itu dibagi 2. Jadi saya ulangi, 1 dimakan, yang kedua disimpan, yang ketiga dibagikan. Yang dibagikan dibagi 2. Bagian pertama sedekah, bagian kedua hadiah. Nah, perbedaannya nih, sedekah sama hadiah. Contoh, ada peminta-minta di jalanan, ya, terus kita kasih, kan itu namanya sedekah. Nah, ada teman yang pulang umrah, terus dia bagi-bagi tasbih, bagi-bagi kurma, air zam-zam, kan bukan sedekah itu, tapi itu namanya hadiah. Karena sebetulnya boleh jadi dia tidak dalam kondisi yang membutuhkan itu, kita kasih. Nah, jadi kurban juga demikian. Ada yang kita kasih sebagai sedekah, karena dia orang miskin, butuh daging, butuh sekali, kita kasih sebagai sedekah. Ada yang kita kasih sebagai hadiah, teman kantor kita, tetangga kita, itu silahkan dikasih. Ya, tetangga-tetangga silahkan. Bahkan termasuk yang non-muslim pun boleh. Yang non-muslim boleh. Asal tidak menampakkan permusuhan secara terang-terangan kepada orang Islam. Nah, di surah Al-Mumtahanah Allah SWT berfirman, La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian. Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang di luar Islam selama mereka tidak pernah memerangimu dalam masalah agama. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat adil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi itu tadi hikmah pertama dari kurban ini,
sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, maka dipenuhi ketentuan-ketentuan fikihnya itu. Nah, yang kedua, hikmah dari kurban ini selain sarana mendekatkan diri kepada Allah, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang terdahulu. Kita teladani mereka. Ya, bagaimana terutama Nabi Ibrahim alaihissalam, kecintaan yang luar biasa kepada Allah SWT. Ya, sehingga sekalipun beliau sangat menyayangi anaknya, tapi karena ini perintah Allah, beliau laksanakan kurban tersebut. Maka Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah, diangkat sebagai kekasihnya. Nabi Ibrahim pernah ditanya, Ibrahim, apa rahasianya sampai Allah menjadikanmu sebagai kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim ada 3. 1, ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Saya selalu lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, mahtamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah risau terhadap apa yang Allah sudah jamin atas diri saya. Seperti rezeki misalnya, udah jaminan Allah, tidak perlu dirisaukan. Bukan berarti jangan dipikirkan, pikirkan tapi jangan risau. Lalu yang ketiga, ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'adzaib. Saya tidak pernah makan di siang hari, tidak pernah makan di malam hari, kecuali bersama dengan tamu. Jadi alasan pertama tadi, lebih mendahulukan perintah Allah daripada yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuklah dalam kurban ini. Maka Ibrahim diistimewakan oleh Allah. Coba saya sebut satu contoh saja. Tidak ada nama Nabi yang setiap hari kita sebut selain namanya Rasulullah dan Nabi Ibrahim. Dalam salat selalu kita sebut-sebut namanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Karena itu janjinya Allah. Disebabkan beliau melaksanakan perintah kurban, maka Allah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam namanya akan abadi sampai di hari kemudian. Nah, lalu hikmah yang ketiga, yaitu sebagai wujud kepedulian kita terhadap sesama. Karena kesalehan itu bukan hanya dinilai pada ibadah personal seperti salat, zikir, bacaan Al-Quran, berapa kali orang pergi haji, berapa kali pergi umrah. Tapi kesalahan juga diukur dari hubungan sosial yang kita bisa bangun dengan sesama manusia. Nah, di dalam kurban itulah diantaranya ada hal tersebut. Lalu yang keempat, sebagai simbol penyembelihan atas sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Ya, jadi bukan hanya secara syariatnya saja bagaimana menyembelih hewan itu, tapi bagaimana kita juga mematikan, mengendalikan, mengontrol sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Sifat tidak punya rasa malu, ya, sifat rakus, sifat puas, sifat culas, dan sebagainya. Ini semua ingin kita matikan di dalam diri kita. Saya kira itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi oleh host kita, jika ada hal-hal yang ingin dikuatkan, ditegaskan, ditanyakan, didiskusikan, baik, dan terutama yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain, saya persilakan pada Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.